Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan melanjutkan materi praktikum komputasi biomedis untuk bab interpolasi Lagrange atau chapter 7 di sini. Jadi untuk chapter 7 di sini sama seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita lebih banyak mencari regresi ya, regresi linier dan polinom. Yang di sini sama, kita masih mengolah data, tetapi di sini kita ingin mencari misalkan suatu nilai tertentu itu berapa. Kalau misalnya ada dua variabel gitu ya, ketika dimasukkan satu variabel, kemudian hasilnya berapa. Dan itu cuma berdasarkan data yang ada, sehingga akhirnya dari data yang sudah disediakan kita harus mencari pendekatannya terlebih dahulu dengan menggunakan interpolasi Lagrange. Mungkin sebelumnya sudah pernah bertemu ya di praktikum fisika dasar. Di sana biasanya ada ketika sudah didapatkan pasangan data, kemudian kita diminta untuk mencari nilai tertentu yang angkanya itu ada di antara data ini. Jadi nanti mungkin bisa dibandingkan. Kalau misalkan untuk yang regresi kemarin itu kan kita juga disediakan pasangan data begitu ya, yang kemudian kita mencari trennya, entah itu yang trennya linear ataupun yang polinom. Kalau yang di sini, interpolasi Lagrange nanti benar-benar akan disesuaikan dengan datanya. Jadi kalau di interpolasi Lagrange itu nanti istilahnya apa ya, ordernya itu akan yang tertinggi itu pasti N-1 dengan N itu adalah jumlah pasangan data. Seperti itu. Jadi semakin banyak pasangan data, otomatis persamaannya akan jadi semakin lebih tinggi ordernya. Nah, penyelesaiannya cukup straightforward begitu ya. Jadi kita di sini mencari persamaan Y-nya, yaitu menggunakan ada sigma I mulai dari 1 sampai N dari YI yang dikalikan dengan, nah ini ada tanda baru. Kalau sigma itu adalah penjumlahan, ini adalah tanda produk namanya, ya artinya adalah perkalian. Jadi nanti untuk yang di sebelah kanan ini akan dikalikan gitu ya. X kali X min XY dikalikan X min seterusnya dengan Y-nya itu nggak boleh sama dengan I begitu. Karena kalau misalnya sama dengan nanti yang bawah bernilai 0 dan hasilnya tak hingga. Seperti itu. Kita akan mulai langsung ke coding. Jadi rumusnya cuma ini saja ya. Jadi pertama nanti kita masukkan data-datanya terlebih dahulu, kemudian nilai X yang ingin kita cari, baru kemudian mencari Y-nya, kemudian ditampilkan hasilnya. Termasuk nanti juga bisa kita coba cek menggunakan grafik. Kita sekarang coba ke codingannya. Kita kasih judul dulu. Lagrange interpolation. Pertama kita pasti butuh NumPy. Kemudian kita juga pakai SciPy. Sama untuk untuk membuat grafik kita butuh matplotlib .pyplot splt. Kemudian kita butuh X-nya. Nah, ini pasangan-pasangannya ya. Di sini untuk pasangan-pasangannya, nah di sini untuk array-nya kita pakai yang dari SciPy. Bisa pakai NumPy juga sepertinya, tapi nanti kenapa kita pakai SciPy? Karena ada satu fitur di SciPy yang akan kita pakai untuk menghitung untuk mendapatkan persamaannya, persamaan interpolasi Lagrange-nya. Karena di interpolasi Lagrange kan sebenarnya kita mencari persamaan yang di situ ada variabel X ya. Ada variabel X dan nanti harus bisa dikalikan untuk mencari persamaan, sehingga makanya pakai poly 1D sama seperti yang di polinom, yang di regresi polinom. Jadi di sini cara nulisnya scipy.array, di dalamnya baru kemudian ada pasangan-pasangannya. Yang X-nya itu 1, 2, 3, 6. 2, 3, 6. Y-nya itu ada 1, 2, 4, dan 1.
Biar rapi, 1, 2, 4, min 1. Ya, sudah. Nah, untuk pertama nanti untuk hasilnya itu kita buat dia karena dia itu berupa persamaan ya, makanya di sini kita buat hasilnya dia scipy.array juga. Oh, dia di sini udah langsung poly 1D sepertinya. Jadi sudah langsung isinya itu yang dibuat rumahnya dulu untuk hasilnya. Nah, kita pakai float aja nanti sepertinya karena ada kemungkinan pecahan. Jadi semua dikasih titik 0. Oke. Setelah itu, nah di sini sebenarnya rumus singkatnya itu langsung aja di sini kan saya tunjukkan kembali ya. Di sini kalau ada yang seperti ini sebenarnya kan prosesnya kita mulai dari yang dalam. Tapi di sini kita ngikutin kaidahnya dari atas ke bawah. Jadi I dulu baru kemudian J. I-nya itu adalah sigma, J-nya ini adalah yang untuk produk. Jadi di sini I in range mulai dari angka 0 sampai misalkan kita pakai di sini N ya. N itu adalah panjangnya X misalkan. N titik 2. Nah, di sini kita tuliskan untuk yang J-nya. J-nya juga mulai dari 0 sampai N. Nah, ini hati-hati di sini ya. Ada syarat tadi ya, I nggak boleh sama dengan J. Karena kalau misalkan sama dengan, nanti hasilnya jadi 0. Yang di bagian bawah, sehingga malah tidak sesuai. Nah, di sini adalah tugas kita memasukkan rumusnya. Rumusnya di sini, nah ini agak rumit ya. Kita harus memisahkan terlebih dahulu. Di sini ada numerator dan denumerator. Nanti ini kita proses satu-satu, baru kemudian dibagi nantinya. Jadi di sini kita proses yang numerator dulu, karena dia kan selalu masuk looping ya, makanya cara rumusnya seperti ini. Nah, ini baru yang tadi ya, karena yang atas itu ada variabel X-nya. Kalau kita lihat, nah ini ada variabel X-nya. Ini yang harus hati-hati, karena dia kan berupa persamaan. Kalau yang bawah bukan persamaan, langsung angka tertentu, tinggal panggil-panggil aja. Yang di atas nih yang agak ribet karena dia persamaan, makanya kita butuh yang poly 1D ini. Yang dari hasil poly 1D ini, di sini cara sintaksnya ya, dia di dalamnya itu derajatnya itu 1, karena kan cuma X min berapa yang itu artinya perkalian yang ada di dalamnya itu derajatnya 1, kemudian dia dikurangi dengan XJ. Nah, X-nya 1 doang ya. Dikurangi dengan XJ. Ini jangan lupa nilai minusnya. Kita kembali ke ini. Ini kan dikurangi XJ. Oke. Setelah itu yang denumerator, sebentar. Ini belum tahu nih nilai numnya ini kan berapa ya. Jadi di sini harus kita kasih dulu numnya itu nilai awalnya. Karena dia tadi dia itu persamaan awalnya itu berapa belum tahu. Jadi di sini anggap aja yang derajat 1 nilai awalnya ya, karena dia nggak dikurangi apapun. Kemudian yang bawahnya kita juga yang denum juga dikali di sini. Dikali apa yang dikalikan? Nah, dikali dengan XI min XJ. Min XJ. Tapi denom juga belum tahu kan apa dia, maka di sini harus dikasih juga. Denomnya karena perkalian ya, di sini makanya nilainya dari 1. Ini yang jadi pembeda antara sigma dan produk. Kalau sigma, kita biasanya pakai sum. Sum itu kan nilai awalnya pasti mulai dari 0, karena kan penjumlahan. Tapi kalau misalkan untuk produk yang dia itu
adalah perkalian, maka nilai awalnya 1, jangan sampai 0. Kalau misalkan 0, hasilnya kan selalu 0 terus kan, karena kan dia perkalian. Sehingga kalau di sini, karena dia perkalian, maka harus 1. Oke, ini baru yang ini saja. Ini baru yang di bagian ininya saja nih. Jangan lupa di sini juga ada sigmanya. Maka di sini kita masukkan yang bagian sigmanya sekarang. Hasilnya kita oh sebentar. Yang ini nih hasilnya tuh pakai hasil tadi ya, bukan yang itu. Karena dia kan berupa persamaan nih di sini. Hasil ditambah nah ini YI dikalikan dengan tadi num dibagi denum. Di sini baru dituliskan persamaannya ini ya. Baru kemudian di sini kita tuliskan, kita tampilkan ya di sini. Tampilkan seperti ini. Hasil. Oke, sampai di sini dulu aja sebelum kita mencoba untuk memasukkan angka tertentu ya. Kita akan coba apakah sudah benar. Nanti harusnya muncul persamaan ya. Oh, ada yang salah. Oh, ini ada titiknya. Yang bikin salah. Nah, coba lagi. Nah, ini bisa dilihat di sini hasilnya sudah keluar ini. Tapi ada keterangannya di sini ya. Jadi di sini ada keterangannya, SciPy array is deprecated and will be removed in SciPy 2. Use numpy.array. Let me try, apakah bisa kalau misalkan pakai numpy. Kalau misalkan bisa, kita cuma butuh numpy saja. Kita coba. Oh, bisa. Nah, jadi di sini yang SciPy kita hapus saja kalau begitu. Biar tidak membuat bingung. Atau biar nggak panjang, diganti NP juga boleh. Ini kita ganti NP. Ini juga semuanya ya, jangan sampai ada yang terlewat karena kita udah langsung menuliskan di atas untuk mengganti sampai menjadi tulisan NP. Oke, ini adalah hasilnya. Sebentar, ini hasilnya masih kurang bagus ya. Di sini saya kasih /n biar dia enter ke bawah. Nah, harusnya seperti ini. Jadi karena tampilannya itu susah, jadi sebenarnya dia itu min 0,2833 X pangkat 3 plus 2,2 X pangkat 2 min 3,617 X plus 2,7. Harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak di enter tadi, pangkatnya jadi aneh gitu ya tampilannya. Oke, kita sudah mendapatkan persamaannya. Jadi tugas kita selanjutnya adalah memasukkan nilai tertentu untuk ngetes di situ sebenarnya. Oke, misalkan kita mau coba ya, kita tuliskan X coba itu. Nah, di sini ini adalah salah satu bagian penting untuk diinterpolasi Lagrange. Jadi nilai yang kita coba harus di antara range X yang kita punyai di sini. Itu karakteristik dari interpolasi. Jadi dia akan bernilai tepat ketika ada di range data yang kita punya. Tetapi kalau kita mencoba X yang di luar range data yang kita punya, otomatis hasilnya akan cukup apa ya, jauh sebenarnya dari ekspektasi. Nanti akan bisa kita coba, kita akan saya tunjukkan.
X cobanya misalkan di situ kan di sini range-nya 1 sampai 6. Saya coba misalkan 2,5 gitu ya. Maka Y-nya, Y coba itu bisa kita tuliskan rumusnya adalah tadi hasil ya. Kita masukkan X coba. X coba, kemudian kita tampilkan hasilnya. Saya ketik dulu. Oke. 23,5 dimasukkan ke persamaan tadi. Oh, kok X coba? Di sini berarti hasil Y cobanya. Oke. Ya. Nah, ini Y cobanya ketika sudah dimasukkan, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau tampilannya di grafik, kita harus buat dulu, kan kita udah dapat persamaan nih, berarti kita buat nilai X-nya, misalkan saya namain X1 gitu deh ya, yang itu isinya adalah nilai dari nilai mulai dari angka berapa ya? Saya mulai dari angka tadi yang pakai angka yang paling kecil dari X, kemudian angka yang paling besar dari X, angka yang paling besar, kemudian saya minta intervalnya 0,1. Nah, di sini kita bisa langsung plot ya. Plot yang diplot di sini X1 dan sebentar, ini harus kita coba ya. Nah, ini Y1 berarti hasil X1. X1, Y1. Kemudian di situ harus ada juga yang X, Y tadi di atas. Kita coba gini dulu aja. Oke, ya, nah ini udah kelihatan ya grafiknya. Kita harus buat dulu ini agar dia bukan garis, tapi pakai bintang. Yang ini pakai garis, nggak usah, biar garis terus. Oke. Oh, yang ini kasih +1 ya, biar sampai ujung. Nah, ini. Jadi yang garis biru itu adalah persamaan ini. Kalau misalkan saya plot gitu di sumbu XY, nanti mungkin tambahin ya aksisnya X sama Y-nya. Kemudian bintangnya ini adalah titik-titik dari yang diketahui di atas tadi di soal. Ini kalau misalkan kita mau modif ya di sini, kita mau ngasih apa ya, label ya. Label X, ada X-nya, X label dalam kurung yang sumbu X kita kasih X, kemudian yang Y label kita kasih Y, terus kemudian apa lagi? Oke, kita coba tampilkan, cuma beda itunya aja. Nah, ini udah kelihatan XY-nya. Oke, di sini udah agar lebih bagus grid-nya kita nyalakan. plt.grid dalam kurung true.
Nah, ini udah kelihatan titik-titiknya lebih jelas ya jadinya. Kemudian sekarang kalau misalkan kita mau nyoba titik-titik yang lain, saya tambahin lagi ya. Jadi saya harus membuat X lagi di sini. X2 itu isinya adalah 6P array dalam kurung. Misalkan saya mau coba yang di luarnya sekalian ya. Kalau yang di luarnya, klik yang di luarnya sekalian. Tadi di sini saya coba yang kurang dari 1. Misalkan min 2,0 terus 1,5, 4,7, kemudian 8,2 gitu misalkan. Nah, ini kemudian Y2-nya itu adalah hasil. Kan hasil tuh persamaan tadi itu nilai X2 dimasukkan semua. Kemudian di sini kita harus plot juga yang X2, Y2. Di sini kita plot dengan bintang udah kita pakai bulat, warnanya biru. Yang ini kita kasih warna merah misalkan. Oke, coba. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini kalian lihat di sini, ini yang di luarnya interval ini. Intervalnya harusnya sampai 6 ya di sini ya. Bentar, saya cek ini. Maksimum dari X itu 6 harusnya. Kalau begini tadi seperti apa? Nah, ini ya. Kalau di yang antara data yang ada itu bagus sebenarnya dia, tapi kalau di luar data itu jadi jelek seperti ini. Kita bisa buat grafiknya yang garis birunya lebih panjang, jadi dia di situ kita pakai misalkan yang jauh lebih panjang ya. Jadi misalkan 2 di sini ke angka 10 deh. Di sini juga angka 10. 10. Jadi akan jauh lebih lebar. Ini akan kelihatan. Nah, seperti ini. Terlalu lebar sepertinya. Jangan 10, 5 aja mungkin. Nah, ini akan kelihatan. Sebenarnya yang dia itu istilahnya berlaku sih persamaan interpolasi Lagrange itu ya di antara yang diapit data ini saja sebenarnya karena dia interpolasi. Baru nanti kalau yang luar itu namanya ekstrapolasi. Nanti akan dikenalkan ketika di turunan. Nah, ini makanya istilahnya kalau yang ada di luar data itu dia tidak sesuai bahkan gitu ya. Karena persamaannya kan orde tinggi dan ketika orde tinggi memang di luar batas yang kita punya dia akan tadi bisa aja naik banget tinggi atau turun banget begitu. Nanti mungkin bisa coba dicari alasan yang paling tepat sebenarnya kapan sih kita menggunakan interpolasi Lagrange, kapan kita bandingkan dengan yang regresi. Kira-kira kapan kita gunakan regresi, kapan kita menggunakan interpolasi Lagrange. Dengan data yang seperti apa, begitu. Kemudian untuk tugasnya, nah ini kan tugasnya cukup straightforward dan cukup gampang di sini. Jadi bahkan penjelasan begitu ya. Di sini juga ada yang seperti saya tanyakan barusan. Nah, untuk yang nomor 5 di sini saya harap kalian searching contoh-contoh kasus biomedis yang bisa yang membutuhkan interpolasi Lagrange untuk memprediksi suatu data tertentu gitu. Saya harap kalian nggak istilahnya mencari di internet kemudian cari kasus biomedis dengan interpolasi Lagrange. Kalau bisa jangan seperti itu, tapi langsung cari datanya saja. Contoh misalkan
apa ya? Contoh misalkan data yang untuk prediksi seperti ini ya, misalkan kandungan apa contohnya? Kandungan protein dalam suatu makanan. Nah, itu kalau dia sekian, kemudian proteinnya berapa. Kalau yang berat bahannya sekian, proteinnya berapa. Nah, yang seperti itu bisa. Atau jumlah bakteri itu juga bisa. Dan masih banyak lagi. Jadi saya harap nanti untuk satu orang dengan orang yang lain bisa punya data yang berbeda-beda, jangan sampai ada yang sama. Saya sarankan mungkin bisa ngambil dari skripsi, punya senior, atau mungkin dari jurnal literatur. Dan nanti jurnalnya pun juga harus kalian citasi masuk di reference. Jadi jangan sampai cuma ngambil aja tapi tidak disebutkan itu ngambilnya dari mana. Oke, sekian hanya itu saja yang dibahas untuk interpolasi Lagrange. Sekian dari saya, terima kasih.